Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan mesin konversi energi. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas tentang desain pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, yang pertama kita bahas mengenai tahapan-tahapan eh, desain PLTS ini. Jadi ada sekitar 6 langkah. Yang pertama tentu kita tentukan lokasi yang mau kita jadikan tempat untuk instalasi PLTS-nya. Dan yang kedua kita cek potensi energi surya di lokasi tersebut. Nah, potensi ini tentu juga terkait eh, dengan kondisi lokasi ya. Apakah lokasinya mencukupi? Terus bagaimana dengan kondisi shading atau bayangan-bayangan yang mungkin terjadi di pagi atau sore hari gitu ya. Apakah ada bangunan yang menghalangi atau pohon-pohon atau apapun, dan apakah itu mungkin untuk dibersihkan gitu ya. Nah, itu juga jadi catatan. Makanya dalam proses itu nanti akan kita bahas lebih detail. Terus yang ketiga adalah menentukan kebutuhan listrik yang akan disuplai. Yang keempat adalah menentukan sistem PLTS yang akan digunakan. Yang kelima, menghitung komponen PLTS yang akan digunakan. Dan yang terakhir, melakukan simulasi untuk mengetahui kecukupan apakah PLTS yang dirancang itu mencukupi untuk menyuplai kebutuhan listrik yang diharapkan. Nah, kita menuju yang pertama, yaitu penentuan lokasi. Jadi dalam menentukan lokasi tentu ya harus dilakukan survei gitu ya. Karena kita tidak mungkin mengawang-awang gitu ya. Nah, eh, tentu dalam melakukan survei ini yang pertama adalah eh, kita lihat dengan kebutuhannya. Kita mau bikin apa di situ gitu ya. Atau bisa jadi sudah ada bangunannya gitu ya, yang mau kita supply dengan PLTS atap misalnya. Nah, itu kita harus ketahui. Terus yang ketiga adalah melakukan pengecekan kondisi lahannya, termasuk nanti transportasi ya. Bagaimana, apakah memungkinkan untuk pengiriman logistik gitu ya, terkait dengan instalasi PLTS ini. Kemudian adalah kondisi shading yang potensial, yaitu dari bangunan di sekelilingnya mungkin. Terus mungkin ada pohon-pohon, nah itu apakah bisa dibersihkan atau tidak kondisi shadingnya, nah itu jadi catatan sendiri. Yang berikutnya adalah potensi penggunaan sumber energi lain. Jadi eh, seperti yang kita pelajari kemarin, bahwa PLTS ini bisa off-grid, bisa on-grid, bisa hybrid ya. Jadi kalau kita bicara yang hybrid, maka bisa jadi ada potensi penggunaan sumber energi lain, baik itu listrik PLN misalnya yang paling sederhana, atau yang lain, energi angin, energi air, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita menuju ke mengecek potensi lokasi. Jadi, yang paling mudah tentu kita masuk ke website Global Solar Atlas ya. Di sini globalsolaratlas.info. Nanti Anda tentukan koordinatnya. Nah, nanti bisa dilihat hmm, datanya seperti ini. Ini contoh ya, saya berikan contoh. Oke, jadi misalnya kita masuk ke Global Solar Atlas ya. Belum ada. Oke. Nah, ini kalau kita masuk ke Global Solar Atlas dari itu, ini tampilannya ya. Nah, yang Anda lakukan itu bisa dengan mencari lokasinya dengan Google Map. Jadi koordinatnya itu bisa Anda cari lewat Google Map gitu ya. Nah, misalnya, wah saya ingin tahu lokasinya di mana ya. Oh, lokasinya ada di sini. Anda bisa buat titik lah gitu ya. Saya mau di sini dekat ujung genteng gitu ya. Selatan. Nah, misal taruh di sinilah.
Nah, di sini kan ada koordinat, ini bisa Anda copy, terus Anda masukkan ke global cellular address-nya di set location ini. Anda paste, terus ada enter. Nah, di sini akan muncul datanya. Nah, ini data per tahun, Anda bisa ganti per hari. Nah, kalau Anda lihat ya di sini, ini datanya adalah yang pertama perkiraan output daya yang dihasilkan dari PV, yaitu sekitar 4,141 kilowatt hour per kilowatt peak. Jadi maksudnya kalau kita pasang panel 1 kilowatt peak, outputnya dalam sehari itu adalah sebanyak energi 4,141 kilowatt hour dalam sehari. Nah, jadi kalau Anda kebutuhannya di atas situ, ya tentu nanti masangnya lebih banyak. Direct normal irradiation itu irradiasi yang tegak lurus ya terhadap PV-nya. Nanti kalau global itu irradiasi totalnya dari cahaya matahari yang masuk, nggak dipakai. Diffuse itu yang pantulannya, ini juga nggak terlalu dipakai ya. Terus nah yang penting lagi adalah ini optimum tilt of PV module. Jadi ini adalah kemiringan PV modul yang disarankan, yang optimum. Di sini 12 derajat, itu menandakan bahwa nanti PV-nya Anda pasang 12 derajat. Miring kemana? Nah, itu tergantung posisi lokasinya. Jika lokasinya ada di lintang selatan, maka nanti PV-nya miring menghadap ke utara. Sebaliknya, jika ada di lintang utara, miringnya menghadap ke selatan. Jadi kalau Indonesia rata-rata di lintang selatan ya, menghadap ke utara. Mungkin ada beberapa daerah yang di atas Khatulistiwa, di utara Khatulistiwa itu nanti menghadap ke selatan. Oke, seperti itu penggunaan global solar. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau kita kecilkan, oh ini, kalau kita kecilkan ya, nah ini potensinya. Nah ini bisa dilihat makin gelap itu potensinya makin besar, gitu ya. Kilowatt hour per kilowatt peak-nya itu ya. Indonesia bisa dikatakan ya sedang lah gitu ya, karena warnanya kuning ada di tengah-tengah sini. Jadi hanya di beberapa di daerah sekitar NTT ini cukup bagus itu ya. Oh. Jadi ya PLTS ini sebenarnya di Indonesia ya cukup lumayan gitu ya. Bukan yang paling besar tapi bisa dikatakan potensial juga karena ada di klaster sedang gitu ya. Oke, kita kembali ke dari tadi. Setelah kita melakukan pengecekan potensi lokasi, maka selanjutnya adalah menentukan kebutuhan listrik. Nah, ini kita hitung. Listrik yang dibutuhkan ada berapa? Jadi kita hitung, pertama tentu kebutuhan listrik hariannya. Dalam 24 jam, kita jabarkan kondisi per jamnya. Ini menentukan sekali. Karena kalau beban itu lebih banyak di siang, itu kebutuhan baterainya akan lebih sedikit dibandingkan kalau beban itu lebih banyak di malam. Gitu. Terus yang berikutnya kebutuhan listrik mingguan, bulanan, dan tahunan ini opsional, diperlukan jika memang nanti eh, tren penggunaan listriknya itu tidak konstan perharinya gitu ya, tidak tetap. Misalnya kayak masjid itu ya, mungkin hari Jumat lebih sering Pak, atau kalau yang tahunan itu mungkin di bulan Ramadan lebih sering gitu ya. Nah, di bulan-bulan tertentu lebih sering dipakai, bannya lebih besar. Atau misalnya ini pabrik, pabrik kan kadang ada bulan yang produksinya nggak terlalu banyak, ada bulan yang puncak produksi gitu ya. Nah itu kan beda itu. Nah yang seperti itu perlu dihitung semuanya jadinya agar punya preferensi sebenarnya kebeban maksimalnya berapa juga gitu ya. Nah itu yang jadi acuan. Tapi kalau stabil, konstan saja tiap hari ya segitu-gitu aja dengan tren yang seperti ini atau mendekati itu ya kita per yang harian saja sudah cukup. Berikutnya adalah menentukan sistem PLTS yang digunakan itu ya. Nah, seperti kita ketahui sistem PLTS ini kan banyak macamnya. Ada tiga yang utama yaitu off grid,
on-grid dan hybrid. Kalau off-grid itu yang stand alone, yang berdiri sendiri, tidak terhubung dengan yang lain. On-grid itu terhubung dengan jaringan PLN, tidak pakai baterai. Atau hybrid, jadi dia terhubung dengan energi lain. Ini pakai baterai juga. Nah, kalau off-grid, itu yang penting adalah menentukan jumlah hari cadangan atau day of autonomy. Kenapa? Karena kalau off-grid, karena tidak terhubung dengan yang lain, kan ada waktu-waktu tertentu di mana mungkin hari tidak cerah sama sekali. Sehingga produksi listriknya rendah, atau bisa jadi jaga-jaga jika ada trouble gitu ya. Maka ditentukan, nah hari cadangan ini biasanya minimal 1 sampai 2 hari. Lebih ya boleh, bagus saja, tapi jadinya baterainya butuh banyak. Terus yang berikutnya adalah on-grid. Jadi ini kalau on-grid karena dia terhubung dengan listrik PLN, tidak pakai baterai, ya cek kondisi jaringan listrik PLN-nya. Bisa diandalkan atau tidak. Kalau tidak ya rugi, karena nanti mati biar pet gimana ya malamnya gitu ya. Dan yang berikutnya juga perizinan, apakah di Indonesia karena ada ketentuan khusus dari PLN gitu ya, kalau kita mau pasang PLTS on grid ya cek perizinannya apakah itu memenuhi syarat atau tidak untuk dibuat on grid. Yang terakhir adalah hybrid. Nah, hybrid ini selain yang pertama menentukan sumber energi lain yang mau dikombin, bisa dari energi terbarukan yang lain, bisa juga dari jaringan listrik PLN, bisa juga lebih dari satu bahkan. Nah, dan tentu hari cadangannya gitu ya. Nah, kan tetap butuh. Bisa jadi juga nggak butuh juga hari cadangan gitu ya. Nah, itu tergantung dari sistem atau sumber energi lain yang digunakan gitu. Keandalannya bagaimana. Kalau keandalannya baik, bisa jadi hari cadangan juga tidak diperlukan. Nah, berikutnya kita akan menghitung bagaimana komponen-komponen PV yang komponen-komponen PLTS yang akan digunakan. Yang pertama menghitung tentang PV. Nah, yang pertama kita hitung adalah daya PV yang mau kita gunakan, yang mau kita pasang. Yang pertama dengan menghitung kebutuhan energi harian. Tadi yang sudah kita lakukan perhitungan, berapa watt hour dalam sehari, dalam 24 jam. Terus kita bagi dengan peak sun hour. Peak sun hour itu adalah lamanya matahari itu bersinar secara maksimum. Secara maksimum itu 1000 watt per meter persegi gitu ya, radiasinya. Nah, di Indonesia biasanya rata-ratanya adalah 4. Nah, peak sun hour-nya itu 4 jam saja gitu ya. Itu hasil rata-rata dari pagi sampai sore gitu ya. Jadi hasilnya berapa, terus di rata-rata itu sekitar 4. Biasanya 3,96 sampai 4,2. Jadi ada di angka 4 lah average-nya. Makanya kita biasanya kalau di Indonesia ngitungnya pakai 4. Nah, itu nanti kita bagi, ketemulah berapa watt peak yang perlu dipasang gitu ya. Nah, sehingga jumlah PV yang perlu dipasang itu dengan dihitung menggunakan daya PV yang ini tadi yang kita hasilkan dari hitungannya dibagi dengan kapasitas PV-nya. Kapasitas PV itu maksudnya adalah spesifikasi yang ada di PV. Kan kadang PV itu ada yang 420 watt peak, ada yang 1 kilowatt peak, ada yang 500 watt peak, ada yang 300, ada yang kecil 30 watt peak. Nah, itu. Nah, jadi ya tergantung spesifikasi PV-nya sendiri yang mau dipasang, yang mau kita beli. Kemudian perhitungan inverter ini. Nah, di sini yang pertama adalah daya inverter. Jadi daya inverter itu berapa watt kapasitas maksimum inverter yang mau kita beli, gitu ya. Itu dengan menghitung daya maksimum beban dikali safety factor. Jadi misalnya tadi kita menghitung kebutuhan listrik harian itu ya. Di situ setelah kita hitung beban maksimumnya berapa. Oh, misalnya ketika nyala semua itu 100 watt. Nah, itu inverternya ya jangan 100 watt itu ya. Itu kita kalikan safety factor. Safety factor ini macam-macam bergantung peralatan yang digunakan. Kalau peralatan cuma lampu-lampu saja, gitu ya, lampu, laptop itu yang tidak ada benda bergeraknya istilahnya, maka safety factor itu bisa 1,0. Tapi kalau ada yang
bergerak seperti pompa, terus juga ada seperti kulkas, setrika yang tarikannya lebih gede gitu ya. Istilahnya ketika start itu mesin cuci. Nah, itu safety faktornya ada di angka 1,25 sampai 1,5 itu. Nah, jadi harus kita kalikan dengan safety faktornya. Baru ketemu. Nah, nanti kalau sudah ketemu itu kita cari yang ada di market itu ya, ada di pasar itu berapa. Nah, itu kita bulatkan ke atas. Misalnya ketemu daya inverternya kita 10, tapi 10 nggak ada yang jual itu ya. Nah, yang jual berapa? Yang jual 12 ya, kita beli 12. Jangan beli di bawahnya. Kalau beli di bawah nanti dia trip gitu. Jadi ketika semuanya nyala, ya bahasa Jawanya itu jeglek ya. Jadi ngetrip lah bahasanya. Jadi dia nggak akan kuat. Terus jumlah inverter yang digunakan itu tergantung daya inverter dan kapasitas dibagi kapasitas inverter yang kita beli. Kenapa? Kadang inverter itu kita nggak beli satu gitu ya, bisa dua tergantung mekanisme rangkaian listriknya nanti. Kadang-kadang kalau untuk instalasi yang besar itu nggak bagus kalau dijadikan satu inverter. Bebannya nanti terlalu besar maka bisa dibagi. Bagi dua inverter misalnya, tiga inverter dan macam-macam gitu ya. Jadi tergantung rangkaiannya. Oke, berikutnya adalah perhitungan baterai. Nah, dalam menghitung baterai, yang pertama kita hitung adalah kebutuhan energi baterainya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengalihkan kebutuhan energi harian yang sudah kita hitung tadi dengan N+1. N itu adalah jumlah hari cadangan. Jadi kalau jumlah hari cadangan kita tentukan 2, berarti 3. Kita kalikan 3. 3 hari gitu ya. Terus jumlah baterai perangkaiannya itu adalah tegangan sistem dibagi dengan baterai. Jadi begini, tegangan sistem itu biasanya kelipatan 12, 12, 24, 48 itu ya. Nah, itu ya tergantung kalau PV yang kita buat instalasi itu besar, maka biasanya dianjurkan tegangan sistemnya lebih tinggi agar memperkecil arus ya. Jadi kalau arusnya terlalu besar kan lebih cepat panas. Jadi biasanya tegangan sistem ya tadi kalau kecil biasanya bisa di angka 12, tapi kalau besar bisa di angka 48. Atau kadang kalau nggak terlalu besar bisa 24. Nah, tegangan baterai ini macam-macam tergantung spesifikasi baterainya. Dan baterai itu ada yang cuma 2 volt itu ya, ada yang 4 volt, ada yang 8, ada yang 16, ada yang 12, ada yang 24 juga. Jadi ya nanti tergantung baterainya. Nah, dari situ akan ketemu jumlah baterai per rangkaian dalam satu rangkaian serinya. Satu serinya itu ada berapa baterai? Misalnya kita pakai tegangan sistem 48, tegangan baterainya 12, maka satu dalam satu rangkaian seri itu ada 4 baterai itu. Nah, terus berapa jumlah rangkaiannya? Nah, itu kita hitung juga dengan kebutuhan energi baterai tadi. Nah, dibagi dengan tegangan sistem kali kapasitas kali depth of discharge. Jadi tegangan sistemnya berapa, kapasitas baterainya berapa, AH-nya maksudnya kalau ini bukan voltasenya ya. Tegangan sistemnya kan tadi sudah ada, misalnya 48, kapasitas baterainya berapa AH. Nah, depth of discharge ini sampai berapa persen maksimum baterainya bisa dipakai sebelum dicas ulang. Baterai kan nggak boleh dihabiskan sampai 100% ya. Jadi eh, baterai-baterai yang sekarang, yang litium biasanya sampai 80%, tapi baterai yang seperti aki itu hanya 50%. Jadi relatif tergantung jenis baterainya. Nah, kemudian untuk jumlah baterai totalnya nanti adalah jumlah rangkaian dikali jumlah baterai per rangkaian. Oke, yang terakhir adalah simulasi. Jadi kalau kita sudah menentukan tadi, nah hasil perhitungan tadi itu kita jadikan input untuk simulasinya. Nah, simulasi ini umumnya ada dua software yang umum digunakan itu ya untuk mensimulasikan PLTS, kecukupan PLTS yang kita desain. Yang pertama adalah PVSys, yang kedua adalah Homer. Nah, Anda bisa cek di websitenya.
Nah, PVSys itu bisa digunakan untuk mensimulasikan PLTS off grid yang berdiri sendiri, on grid yang dengan jaringan PLN, dan hibrid tapi hibridnya di sini hanya dengan PLN. Tidak bisa dengan yang lain. Yang berikutnya adalah Homer. Kalau untuk Homer ini lebih fleksibel ya. Selain untuk off grid, on grid dengan PLN, dia bisa hibrid dengan apapun. Dengan energi lain, mau nuklir, mau angin, air, panas bumi gitu ya. Dan lain sebagainya, bisa dengan PLN juga gitu ya. Dan bahkan bisa hibridnya itu lebih dari satu energi lain gitu. Jadi misalnya PLTS dengan PLTB dan PLTA gitu ya. Itu bisa. PLTS dengan genset dan listrik PLN bisa gitu. Jadi Homer lebih powerful ya, tapi lebih mahal memang harganya. Nah, eh, keduanya tentu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau kita bicara PLTS saja, maka PVSys lebih bagus karena dia lebih detail dalam setting. Kalau Homer, efek settingnya kita harus hitung dan input dalam bentuk angka gitu ya. Jadi kita sudah tentukan. Ya. Kalau PVSys enggak, kita bisa gambar. Ya, jadi ada perbedaan. Tapi Homer tentu lebih bagus dalam hal dia bisa dikombin dengan lebih banyak energi yang lain untuk supply energinya. Nah, untuk detail simulasi nanti kita akan jelaskan di sesi berikutnya. Jadi saya rasa cukup sekian untuk sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.